Ini merupakan peristiwa yang sudah terpaut 8 tahun silam, yang mana sepasang kekasih bernama Vina dan Rizky terbunuh oleh beberapa anggota dari geng motor hingga menjadi sorotan publik. Berawal dari sebuah kesimpulan sementara, bahwa peristiwa yang terjadi tersebut merupakan sebuah kecelakaan tunggal atas flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara itu seorang pemuda yang dikenal dengan sebutan AF menjadi saksi bahwa itu bukan merupakan korban kecelakaan tunggal tetapi merupakan saya kurang tahu ya Pak, otaknya itu siapa, entah itu siapa, saya kurang tahu ya Mbak. Dan dari kesaksian AF tersebut sehingga memunculkan nama-nama baru para pelaku penganiayaan terhadap Vina dan Rizky, yang kemudian meninggalkan 3 DPO pada waktu itu. Satu pelaku bernama Peggy alias Perong yang menjadi otak dalam peristiwa itu berhasil diringkus oleh Polda Jabar berdasarkan kesaksian dari AF dan beberapa bukti. Namun saat konferensi pers yang digelar oleh Polda Jabar dari ketiga DPO tersebut, Polda Jabar menegaskan bahwa 2 DPO itu tidak ada, yang kemudian sekarang menjadi tanda tanya besar oleh netizen dan juga kuasa hukum dari almarhumah Vina. Hal ini menjadi viral di tahun ini, dikarenakan ada sebuah film yang mengangkat histori dari kisah tersebut, sehingga memaksa pihak kepolisian segera menyelesaikan masalah yang sudah terpaut 8 tahun silam ini. Kemarin kita sudah bahas berita terbaru dari kasus Vina, mulai dari tertangkapnya salah satu DPO yang bernama Peggy alias Perong yang membuat geger para netizen, dan juga kita kemarin sempat bahas beberapa statement janggal dari si Saka yang sudah mengaku menjadi korban salah tangkap pada kasus tersebut, yang kemudian menjadi pro kontra juga di dalam ruang publik. Ada netizen yang percaya dan ada juga yang nggak percaya. Itu hal yang wajar saja, karena kita hidup di zaman yang mana seakan-akan bumi ini semakin sempit dari perkembangan teknologi dan sosial media yang memang tidak bisa lagi dibendung. Tapi ya gak apa-apa, namanya juga asumsi, ya boleh-boleh saja, asalkan asumsi tersebut itu berdampak yang positif untuk publik. Tidak ada yang melarang orang yang sedang berasumsi ketika sedang melihat perilaku seseorang maupun meraba-raba statement dari seseorang. Tetapi yang pasti terkait kasus ini, saya yakin semua pihak menginginkan kemurnian fakta, bukan hanya statement dari rangkaian kata-kata, sehingga dari situ nanti didapatlah kesimpulan untuk mewujudkan sebuah keadilan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini Anak SPT akan menambah jenis konten baru, yakni konten storytelling. Kita akan menceritakan mengenai banyak hal, seperti kisah, kasus, misteri, dan sejarah. Untuk itu jangan lupa support dengan cara subscribe, like, share, dan komentar. Kita kali ini akan bahas tentang Linda yang kerasukan arwah Vina. Katanya seperti itu, bahkan sampai ada konten kreator yang memediatorkan kurir Linda untuk ditanya-tanyai. Kita reaction dulu videonya. Nama kamu Linda, nama Dek? Iya. Siapa namamu? Aku Linda. Linda? Ya. Kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Kenapa aku ada di sini? Saya hanya ingin cari informasi saja tentang kejelasan dari kasus pembunuhan Vina ini. Mengenai kerasukan atau kesurupan atau mediatoran atau apalah itu, suka-suka orang yang menyebut. Jadi pendapat saya dalam hal ini dikarenakan kemungkinan terbesarnya itu adalah jin korin. Karena arwah itu adalah bentuk jamak dari yang namanya ruh. Dan pada saat manusia itu meninggal dunia, sesuatu apapun yang berhubungan dengan ruh, ia disibukkan dengan urusan-urusan alam pemisah atau alam barzah. Lalu kalau kemudian ujuk-ujuk 3 harinya diyakini almarhumah Vina ini pulang dan masuk ke raga Linda, bisa jadi itu adalah jin yang selalu bersamanya semasa hidup. Jadi itu jin korinnya Vina, seperti itu. Tetapi kok bisa persis kejadian-kejadian yang diceritakan, bahkan sampai suaranya, gaya bicaranya, atau perilaku-perilakunya, hingga ekspresi perasaannya pun sangat persis. Ya karena jin korin itu selalu menempel dari mulai manusia itu dilahirkan sampai manusia itu meninggal dunia. Jadi bisa disebut sudah hafal dan terbiasa memahami apa-apa saja yang pernah dialami oleh manusia tersebut. Lalu saat manusia itu meninggal, jin korin ini kan masih tetap hidup. Nah, dengan hal tersebut, bisa jadi jin korin ini tiba-tiba nyasar kepada orang-orang yang sugestivitasnya tinggi,
seperti orang yang sering melamun, sering depresi, sering hilang akal, dan lain-lain. Jadi suatu contoh, jika kita lewat suatu jalan yang pernah terjadi kecelakaan, pasti jalan itu langsung disebut atau diklaim jalan yang angker, sering terjadi kecelakaan, sering memakan korban, dan lain-lain. Ya bisa jadi salah satu penyebabnya ulah dari jin korin manusia yang pernah meninggal di jalan tersebut, yang kemudian mengganggu karena pengendara melamun atau mabuk berat, sehingga hilang akal, lalu terjadilah sebuah kecelakaan secara terus-menerus di jalan tersebut. Akhir-akhir ini kita mendapati video pendek beredar di sosial media bahwa Linda ini muncul malah mengalami kerasukan, dan ada hal baru dari Linda kerasukan ini. Kita reaction dulu videonya. Ikut-ikutan juga salah satunya. Ya, Oh, telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. dia ngapain Vina? Saya gak tahu Linda ini kerasukan beneran atau enggak, tetapi berdasarkan pengalaman saya, orang yang kesurupan itu antara lain kondisi dari badannya yang tadinya normal, hangat, itu berubah tiba-tiba drastis menurun dan dingin. Dan gak seperti dinginnya orang normal pada umumnya, menjadikan seluruh jasadnya itu kaku dan kebal, dan juga akan merasa kesakitan hebat saat dibacakan ayat-ayat ruqyah. Dan memang hal-hal seperti ini kalau dijadikan sebagai kesaksian di pengadilan kayak gak pas juga, karena itu semua bisa menjadi penyebab yang kedua, yang selama ini diyakini kesurupan sama orang-orang, tetapi yang gak juga. Hal itu disebabkan oleh ekspresi seseorang yang tidak terkontrol oleh alam sadarnya. Dia seperti orang kesurupan, tapi sebenarnya bukan. Hal ini biasanya sering dialami oleh orang-orang yang pernah mengalami kejadian-kejadian yang membuat dirinya trauma berkepanjangan. Misalnya pernah mengalami pembulian, pelecehan, atau dikucilkan. Atau bisa jadi itu akibat dari penanaman sugesti dari orang lain. Sehingga dia punya emosi yang tidak bisa dikontrol, akhirnya dia bertindak seperti orang yang kesurupan, padahal ya enggak juga. Nah ini nanti kita akan bedah lebih lanjut masalah kesurupan. Tapi kita fokus storytelling kan ini dulu, karena menurut saya dalam kasus ini gak ada sangkut pautnya dengan masalah kesurupan. Karena kesurupan itu dalam Al-Quran adalah penyakit yang seakan-akan mendekati gila. Dan kasus ini kasus pembunuhan, jadi harus melewati proses yang secara logis. Biar hasilnya nanti juga transparan, gak semakin kesini, semakin kesana, semakin membingungkan para netizen. Kita selama ini percaya dengan kepolisian kita, karena sudah banyak menangani kasus-kasus seperti ini. Dan kayaknya hanya kasus ini saja yang kata dari netizen itu sampai melibatkan 3 dunia. Dunia nyata, dunia maya, dan dunia gaib. Apa memang sengaja dibuat seperti ini atau gimana? Silahkan para netizen untuk berkomentar. Oke, kita lanjut. Kita bahas dari hasil konferensi pers kemarin. Banyak netizen yang tidak percaya terkait dengan statement konferensi pers yang diberikan oleh kepolisian terhadap Peggy Setiawan. Karena ya gimana ya, netizen ini kan cuma berdasarkan asumsi. Sedangkan kepolisian berdasarkan fakta beserta bukti-bukti ataupun dari kesaksian-kesaksian yang menurut institusi dibenarkan dalam kasus ini. Tapi mungkin gak sih kalau asumsi itu bisa jadi fakta? Ini menarik sekali untuk di storytellingkan. Makanya simak dulu, jangan di skip-skip. Jadi saya dapat artikel yang dipublish pada tanggal 26 Mei 2024. Artikel ini berjudul "Apa yang diucapkan Peggy di akhir konferensi pers hingga polisi bergerak cepat membawanya pergi". Kemarin yang menyimak dari live konferensi pers itu lebih dari 20.000 orang. Pasti tidak akan bisa penonton itu mendengar dengan jelas apa yang diucapkannya. Namun tersebar di TikTok, suara Egy ini sangat jelas sekali. Dia menyebutkan seperti ini, kita reaction dulu. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Sudah. Bahkan di situ Peggy bilang dan menegaskan, ini fitnah, saya rela mati. Dan saya juga pernah baca lewat sebuah artikel, ada salah satu media menanyakan soal keberadaannya, di mana saat kejadian. Dia menjawab di Ketapang, Kabupaten Bandung. Menurut netizen gimana? Tapi yang saya pelajari, netizen ini punya cara tersendiri untuk mencoba mengungkap kasus ini lewat akun sosial media mereka masing-masing. Tapi ya gimana juga, karena ini kan tugas dari kepolisian, bukan tugas dari netizen. Dan netizen itu hanya bisa memberi sebuah asumsi liar saja. Karena mungkin yang menjadikan netizen mempunyai asumsi liar, karena Linda yang katanya merupakan saksi kunci dalam kasus ini, kemarin saat belum muncul, tapi yang sangat disayangkan, sekali muncul malah kerasukan. Lah ini gimana?
Ya udah, kita akan bedah terkait fakta-fakta yang pernah saya baca dalam artikel yang dipublish pada tanggal 24 Mei 2024. Jadi sosok Linda yang terduga merupakan kunci saksi dari kasus ini selama ini gak pernah muncul di permukaan publik, tiba-tiba muncul dan ramai diperbincangkan netizen setelah tertangkapnya satu DPO kasus ini. Jadi beredar lewat chat dari sosok yang diduga Linda akhirnya buka suara tentang alasannya menghilang selama ini. Dan fakta-fakta hilangnya Linda tersebut sangat mengejutkan. Kita langsung aja ke fakta pertama. Jadi yang saya baca dalam artikel tersebut bahwa Linda ini hilang karena nyawanya terancam. Jadi dari isi chat Linda tersebut mengungkap bahwa dirinya itu sengaja hilang selama 8 tahun karena nyawanya terancam dan banyak teror masuk ke dalam akun Facebooknya. Kira-kira yang neror dirinya itu siapa? Apakah mungkin dapat teror dari para pelaku? Dan ini juga seperti hampir kayak sinkron dengan adegan film Vina sebelum 7 hari yang bagian mulut dari pemeran Linda itu disobek oleh pemeran Vina. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kasus ini? Bayangkan, Linda sengaja menghilang selama 8 tahun. Lalu muncul setelah satu DPO tertangkap dan beredar chat sengaja menghilang karena selama ini diteror nyawanya terancam. Ya silahkan untuk berasumsi sendiri. Lalu faktor yang kedua, Linda mengaku keluar pulau selama 2 tahun. Di dalam isi chatting Linda itu, dia mengungkap dia selama 2 tahun oleh keluarganya keluar pulau dan berani pulang setelah menunggu kasus Vina ini mereda. Dan di akhir chatnya, geng motor itu membabi buta katanya. Ini memang harus dicari dan dimintai keterangan kayaknya si Linda sahabat. Karena ya gimana, secara kasus itu menurut saya sudah terpaut 8 tahun silam. Terus tiba-tiba muncul si Linda ini malah kerasukan. Terus pertanyaannya, kalau gak viral apakah mungkin dia kerasukan lagi? Dan menyebut pemilik salah satu konten kreator YouTube. Ini kok kayak janggal, seakan-akan kayak promosi channel aja ya menurut saya. Tapi ya nggak tahu lah, ya gak mau berandai-andai juga dalam hal ini. Terlepas ada yang bicara ini hanyalah promosi film dan lain sebagainya, tetapi kalau kita lihat faktanya, reaksi dari netizen sangatlah antusias. Bahkan sampai rela menginvestigasi sendiri dengan mencari tahu akun Facebooknya dari si almarhum Vina dan mengait-ngaitkan dengan asumsi mereka masing-masing. Artinya ya hal ini cukup membuat gempar para netizen di luar sana. Sebenarnya dari awal, menurut pandangan prediksi saya pribadi, gak semakin mengerucut tapi malah menimbulkan fakta-fakta baru. Kayaknya sih seperti itu. Kenapa saya bisa prediksi seperti itu? Ya karena kita tahu sendiri semakin kesini semakin gak jelas buktinya. Lalu fakta yang ketiga, pengakuan dalam chat terduga Linda ini ternyata gak sama seperti apa yang digambarkan atau diadegankan di dalam film. Linda ini mengungkap hubungan dirinya dengan Vina itu cuma 1 tahun dan hanya seperti teman biasa saja. Ini saya ada sebuah video saat Linda ditanyai oleh beberapa wartawan. Kita reaction dulu videonya. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Hanya sebatas itu. Ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Jadi Linda di situ mengatakan dia dulu punya pacar anak ekstisi dan pacar Linda pada waktu itu adalah teman dari si almarhum Eki. Tapi kayaknya ada yang janggal loh. Dia bilang pertemanannya dengan Vina itu nggak sedekat seperti apa yang ada di film. Dari sini otomatis kan si Linda tahu filmnya kayak apa. Tapi kok katanya Linda ini belum pernah lihat filmnya. Ya sudahlah, nggak tahu lagi dengan hal ini. Saya nggak mau berandai-andai, bikin pusing aja. Lalu fakta yang keempat, Linda beberapa kali sudah berusaha ke makam Vina, namun selalu kesurupan. Mungkin ini yang menjadi salah satu Linda tak datang ke pemakaman Vina. Katanya mulai masuk gang saja udah kesurupan. Jadi dibawa pulang lagi sama pacarnya. Berarti si Linda ini memang benar-benar orangnya itu sangat peka terhadap sesuatu yang berbau-bau ngelenik seperti itu. Oke, langsung next, fakta terakhir. Fakta yang terakhir ini si Linda mengungkap sebenarnya kalau saya gambarkan kecewa atas keviralan ini. Karena di dalam chat tersebut terdapat statement seharusnya nggak dipublikasikan dan cukup sebagai bukti. Atau mungkin dia nggak kesurupan, tapi cuma berpura-pura saja. Dan sebenarnya dia tahu hal itu. Dan dalam chatnya Linda ini mengaku termasuk korban juga yang tak sampai ikut dibunuh. Ya bisa jadi mungkin karena suara kerasukan rekamannya itu viral. Itu kelima fakta yang saya baca dalam artikel. Dan saya juga mau disclaimer sebelumnya terkait salah atau benarnya silahkan netizen untuk cari tahu sendiri. Tetapi yang beredar dalam artikel tersebut seperti itu untuk saya jadikan bahan storytelling saya. Dan saya juga belum bisa memastikan chat tersebut itu berasal dari si Linda atau bukan. Karena saya juga sama seperti netizen yang awalnya bersemangat untuk kepoin hal ini. Tetapi yang kita tahu sekarang bahwa kasus ini semakin kesini semakin kesono gak malah ngerucut. Tetapi malah berkembang kemana-mana.